Halo Sobat Stabis, balik lagi di Statistik Chill. Hari ini kita bedah isu nih yang lagi panas, khususnya di dunia kerja, antara WFO atau WFH. Manakah yang lebih produktif? Kerja di kantor sambil dandan rapi, atau kerja di rumah sambil rebahan pakai sarung? Jujur ya, gue ngerasa lebih produktif kalau kerja dari rumah sambil dengerin musik tanpa diganggu orang kantor. Tapi, bos gue bilang di kantor lebih oke. Gimana tuh? Nah, yuk, perasaan lo itu sifatnya subjektif. Di statistik, kita nggak bisa pakai katanya. Kita butuh uji independen sampel t-test buat adu dua kelompok itu secara objektif. Bener banget, kita bakal buktiin pakai data nyata dari 20 karyawan. Siap-siap ya, kita bakal bongkar rahasianya pakai SPSS hari ini. Oke Han, sebelum masuk ke angka, jelasin dulu dong ke kita apa sih sebenarnya independent t-test itu? Simpelnya gini, independent t-test itu uji buat bandingin rata-rata dari dua kelompok yang saling bebas atau nggak berhubungan, kayak pria versus wanita, atau dalam kasus kita, tim kantor versus tim rumah. Bentar-bentar, secara matematik cara ngadunya gimana tuh? Ada rumus mautnya nggak? Ada dong, secara matematis kita pakai rumus ini. Intinya, kita hitung selisih rata-rata kelompok 1 dan 2, terus dibagi dengan standar error gabungannya. Kita mau lihat seberapa besar jarak perbedaan mereka dibanding variasi datanya. Duh, lihat rumusnya aja udah bikin pusing. Ada akar dan kuadratnya segala lagi. Tenang yuk, itulah gunanya SPSS. Lu nggak perlu ngitung manual pakai kalkulator dagang. SPSS bakal eksekusi rumus itu secara otomatis. Kita tinggal baca hasilnya aja. Sip, teorinya udah beres, rumusnya udah dapet. Sekarang Pal, kita punya data apa nih buat dieksekusi hari ini? Kita punya data produktivitas 20 karyawan, 10 orang WFO, 10 orang WFH. Sebelum kita run, kita tentuin dulu hipotesisnya. Gue tebak, H0-nya nggak ada bedanya kan? Bener nggak? Bener banget. H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan, sedangkan H1 itu ada perbedaan yang signifikan. Kita pakai taraf signifikansi 5% atau 0,05 sebagai batas toleransinya. Oke Nopal, waktu dan layar dipersilakan. Tunjukin dong gimana caranya. Oke, di sini kita bakal ngejelasin SPSS-nya. Pertama, gua bakal nampilin data view, yang mana nampilin data-data seperti produktivitas daripada WFO dan WFH. Nah, di sini ada metode ini, angka-angka di sini, angka ini bukan untuk dihitung, melainkan sebagai penanda. Nah, yang angka 1 ini itu sebagai penanda WFO. Dan angka 2 ini sebagai penanda WFO. Nah, terus kita pindah ke data, ke variable view. Nah, di sini ada banyak menu dan keterangannya seperti name, type, width, dan decimal dan sebagainya. Di sini kita bakal masukin produktivitas. Nah, karena kan kita namanya juga menganalisis produktivitas antara WFO dan WFH. Nah, type-nya kita memilih numerik. Kenapa? Karena SPSS sendiri dia hanya merespon angka gitu, nomor, bukan teks. Dan width-nya, nah width-nya ini dia menentukan jumlah maksimum karakter atau digit yang bisa ditampung oleh numerik variabel itu, variabel numerik. Dan desimal, di sini ada desimal karena kita memakai angka desimal, yang mana itu dua angka di belakang koma. Dan di sini ada valuesnya itu sebagai penanda kan 100 itu WFO dan 200 itu WFH. Columns. Nah, kolom ini kenapa 8? Karena di sini fungsinya untuk mengatur lebar kolom daripada data view tersebut gitu. Kayak seperti untuk mengatur agar angka tidak terpotong atau terbaca dengan jelas, bisa terbaca gitu. Dan di sini ada bagian Ligand ini kita memilih right. Kenapa? Karena kita akan memasukkan angka yang bisa dihitung gitu, bukan left, karena left itu
teks atau tulisan, dan center itu seperti kode. Nah, itu di sini juga ada measure. Measure ini sel yang mana sel ini kita emang memasukkan angka dan butuh perhitungan untuk menghasilkan nilai rata-ratanya gitu, angka yang bisa dihitung dan bisa menghasilkan nilai rata-rata. Kenapa gak ordinal dan nominal? Yaitu yang kita butuhkan, bukan nominal dan ordinal. Di sini ada nominal juga. Nominal ini ya seperti itu, penanda. Ini penanda WFO dan WFH yang mana itu ada di data view bagian metode. Nah, itu bukan untuk kita hitung gitu. Di sini ada juga role. Role-nya ini kita akan menginput gitu dan akan menganalisis. Oke, kita bakal masuk ke bagian analisis. Oke, masuk ke analisis, masuk ke conformance. Nah, conformance. Terus masuk lagi ke independent sample test. Nah, masuk. Nah, di sini aku pernah menginput data ini. Coba, mungkin kita bisa mengulangnya. Ya, kalau kita belum menginput, di sini ada data kita, produktivitas, yang mana itu harus dites, ini harus dihitung. Makanya kita masukin ke sebelah kanan. Dan metode juga, grupnya itu kita harus masukin juga grup variabelnya. Dan di sini ada define group, yang mana define groupnya ini sama, itu ada 2 grup. Nah, grup 1 dan grup 2. Nah, kita bisa langsung continue dan klik aja OK. Nah, di sini langsung keluar data-datanya. Oke, aku perbesar dulu. Nah, di sini keluar grup statistik, yang mana mainnya tuh nilai rata-ratanya di sini ditemukan sangat jauh. Itu kan WFO, yaitu yang mana produktivitasnya itu lebih besar, ada di angka 8,90. Nah, daripada WFH itu nilai produktivitasnya hanya 76,50. Nah, terus di sini ada independent sample test, yang mana ini bagian paling penting daripada analisis data kita. Nah, kita bisa melihat nilai sigmanya pada bagian Levin test for equality of variance, nilai adalah 500, kita sebut 0,539. Nah, karena 0,539 ini lebih besar daripada 0,05, maka asumsi varian itu ya sama, equal variannya assumption itu terpenuhi. Maka kita akan menggunakan baris pertama, bukan menggunakan ya. Untuk melihat itu ya kita melihat baris pertama dalam membaca hasil tesnya, itu menggunakan uji T. Sedangkan menggunakan uji T itu sebesar uji T-nya 7,447 sig. Hasil keduanya nilainya adalah kurang dari nilainya itu kurang dari 0,05. Nah, yang mana hasilnya ini, hasil value-nya itu lebih rendah daripada nilai sigma yang setelah ditentukan atau tolak ukurnya. Kan tolak ukurnya ada di angka 0,05. Nah, kesimpulannya karena nilai sigmanya itu adalah 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara produktivitas kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu WFO dan WFH. Nah, di sini ada perbedaan rata-rata antara 9,40 ya, berada dalam rentang antara 6,74 hingga 12,05 dengan tingkat kepercayaan ya 95 itu. Nah, di sini juga ada tabel independent sample effect size, yang mana tabel ini mengukur seberapa besar kekuatan atau dampak daripada perbedaan tersebut.
Jadi bukan sekedar apakah itu signifikan, tetapi seberapa besar pengaruhnya. Jadi ada poin estimate gitu. Just itu yang mana nilainya itu 3.330. Nah, interpretasinya berdasarkan kriteria Cohen nilai D di atas 0 atau diferensinya itu ada di 0,8 sudah dianggap large atau sudah dianggap besar. Nilai 3,330 menunjukkan efek yang sangat besar. Artinya, perbedaan produktivitas antara kedua metode tersebut sangat nyata dan mencolok di lapangan. Jadi kesimpulannya, jadi berdasarkan data tersebut, metode kerja kelompok WFO atau kelompok 1 menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi, yaitu 85,90 dibandingkan dengan metode WFH atau kelompok 2 76,50. Perbedaan ini bukan karena ketentuan, melainkan terbukti signifikan secara statistik dengan ukuran dampak yang sangat kuat. Itu. Oke, gue terima kekalahan tim WFH nih kali ini karena datanya emang valid ya. Oke, buat kalian yang mau coba praktik, file datanya ada di deskripsi. Kalau ada yang bingung, pas klik SPSS-nya, tanya aja di komentar, oke? Jangan lupa cek daftar pustaka di slide terakhir ya, buat referensi belajar kalian. Cukup sekian dari kami. Sampai ketemu di statistik chill berikutnya. See you all.